Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan lanjutkan pembahasan di pemrograman Java. Dan untuk video kali ini, kita akan coba membuat sebuah latihan untuk menerapkan prosedur dan fungsi dalam sebuah studi kasus sederhana. Dan untuk studi kasus kali ini, saya akan mencoba memanfaatkan operator aritmatika untuk memanfaatkan parameter dalam penerapan prosedur dan fungsi teman-teman. Untuk pembahasannya seperti apa, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi gini teman-teman. Sebelum kita nanti memanfaatkan operator aritmatika dalam pemanfaatan prosedur dan fungsi, di sini saya sudah punya satu project baru, dan untuk IDE yang saya gunakan, di sini saya memanfaatkan Apache NetBeans teman-teman. Untuk kalian yang menggunakan IDE yang lain, silahkan nanti untuk fitur-fiturnya bisa kalian sesuaikan. Langsung aja teman-teman, kita masuk ke kodenya. Di sini saya akan coba buat sebuah void atau method yang akan saya beri nama operasi. Ya, di sini kita ketikkan aja public static. Karena prosedur kita buat void. Untuk namanya adalah operasi. Nah, konsepnya gini teman-teman. Saya akan mencoba membuat dua bilangan yang akan kita operasikan menggunakan operator aritmatika. Coba kita masuk di public static void main. Semisal nih, kita punya dua variabel dengan tipe data integer. Namanya itu adalah A, B, dan juga C. A ini adalah bilangan pertama, semisal saya punya bilangan 10. Untuk B ini adalah bilangan kedua, semisal di sini saya isi value-nya dengan angka 5. Dan C itu adalah hasil operasi antara A dan B. Misal nih, C ini adalah operasi aritmatika penjumlahan antara A dan juga B. Berarti untuk C itu adalah penjumlahan dari A dan juga variabel B. Otomatis kalau di sini saya tampilkan untuk variabel C dan saya jalankan, dia akan menampilkan hasil penjumlahan dari angka 5 dan juga 10. Sehingga dia akan tampil di sini angka 15. Kalau kita menggunakan cara seperti ini kan sudah biasa teman-teman. Sekarang kita akan coba masukkan ke dalam konsep prosedur dan fungsi. Dan kita akan memanfaatkan parameter untuk memproses nilai yang kita punya di public static void main ini. Ya, karena kita punya dua hal yang akan kita proses. Jadi di sini saya akan buat dua parameter di void operasi. Ya, tipe datanya di sini adalah integer, berarti saya akan deklarasikan di sini int A dan juga int B. Nah, di sini saya akan buat sebuah variabel baru, namanya adalah hasil, atau disamakan aja ya teman-teman, namanya C. Dan C ini, dia adalah hasil penjumlahan dari A ditambah dengan B. Dan di sini akan kita tampilkan variabel C, seperti ini. Sehingga di sini saya nggak perlu untuk variabel C-nya teman-teman. Saya cuma perlu A dan B-nya aja. Terus untuk si method operasi atau prosedur operasi, saya akan panggil di sini. Dan untuk parameternya, saya akan isi A dan juga B. Nah, sehingga nilai 10 dan 5 ini akan masuk ke metode operasi. Dan dia akan dikirimkan ke sini. Dan akan diproses sesuai yang ada yang di dalam sini. Sehingga kalau kita jalankan, dia akan menampilkan 15. Misal nih, nilainya si A atau variabel A saya akan ubah menjadi angka 25. Kalau saya jalankan, dia akan menampilkan angka 30. Karena 25 ditambah 5 hasilnya adalah 30. Gitu ya teman-teman. Ya. Sekarang kita akan coba berikan redaksi biar kalau kita jalankan, dia nggak cuma menampilkan hasilnya saja teman-teman. Biar dia juga menampilkan 30 ini hasil dari operasi apa, antara berapa dan berapa gitu ya. Jadi di sini kita akan coba tampilkan untuk variabel A, kita coba gabungkan antara variabel dan juga karakter di sini. Di sini operasinya adalah penjumlahan dengan variabel B. Di sini hasilnya ada sama dengannya. Baru di sini kita tampilkan variabel C. Sehingga kalau kita jalankan, dia akan tampil 25 ditambah 5 hasilnya 30. Gitu ya teman-teman. Kalau di sini kita ubah nilainya menjadi 15. Dan di sini kita ubah menjadi angka 10. Kalau kita jalankan, 15 tambah 10 hasilnya 25. Sudah sesuai ya teman-teman? Oke, sekarang kita akan coba tambahkan operasi-operasi aritmatika yang lain teman-teman. Jadi ada pengurangan, ada perkalian, dan juga pembagian. Saya akan lanjutkan di bawahnya sini. Jadi tinggal kita buat rumusnya. Kalau si variabel C sekarang dia sudah enggak penjumlahan. Jadi nilai selanjutnya kita replace. Kalau C itu adalah A dikurangi B. Tinggal penampilannya di sini saya copy aja teman-teman. Tinggal saya pastekan di bawahnya sini.
Sekarang dia sudah bukan penjumlahan, tapi dia pengurangan. Ya, jadi kita menampilkan karakter min itu di dalam petik ini teman-teman. Dia adalah karakter string ya. Jadi ini nggak pengaruh sama proses yang ada di luarnya. Nah, untuk yang plus-plus ini, dia penggabungan antara variabel dan juga string gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita jalankan, yang atas 15 ditambah 10 hasilnya 25, yang bawah 15 kurangi 10 hasilnya adalah 5. Sudah sesuai ya teman-teman? Di sini saya akan ubah menjadi 20. Coba kita jalankan. 20 tambah 10 hasilnya 30. 20 dikurangi 10 hasilnya 10. Oke, sekarang kita coba lanjutkan untuk operasi selanjutnya teman-teman. Di sini operasinya adalah perkalian. Jadi C itu adalah A kita kalikan dengan B. Di bawahnya sini kita pastekan lagi. Dia sudah bukan penjumlahan tapi dia adalah perkalian. Yang terakhir kita akan menggunakan pembagian. Kalau C itu adalah A dibagi dengan B. Sehingga hasilnya di sini dia adalah A dibagi dengan B. Kalau kita jalankan, dia akan menampilkan seperti ini. 20 tambah 10 itu adalah 30, 20 kurangi 10 itu adalah 10, 20 kali 10 adalah 100, dan 20 bagi 10 adalah 2. Itu ya teman-teman. Gampang sekali ya teman-teman. Sekarang, gimana teman-teman kalau semisal kita akan memanfaatkan inputan keyboard. Jadi kita akan menginputkan angka untuk variabel A dan B itu sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu dia akan diproses di void operasi teman-teman. Jadi kita nggak mendeklarasikan angka seperti ini. Tapi kita akan menginputkannya dengan menggunakan fitur inputan di board. Kalau kalian ingat, kita bisa memanfaatkan library, namanya adalah scanner. Ya, berarti langkah awal kita harus mengimport dulu untuk library-nya. Caranya kita import. Untuk package-nya, dia letaknya ada di Java .utility. Atau bisa kita panggil package-nya itu util, untuk nama library-nya adalah scanner. Kalau sudah, di public static void main kita akan coba deklarasikan untuk si scannernya ya teman-teman. Kita berikan identifier. Di sini untuk si scanner saya kasih identifier masuk. Itu adalah new scanner. Untuk parameternya adalah system.in. Nah sudah. Nah sekarang untuk variabel A dan B kita nggak perlu memberikan nilai. Tinggal di sini kita berikan redaksi dulu untuk memasukkan nilai A. Baru di sini kita berikan variabel A itu adalah si identifier masuk. Karena tipe datanya adalah integer, maka kita menggunakan fitur next int. Nah, selanjutnya kita proses untuk yang variabel B. Sama juga ya teman-teman. Jadi B di sini adalah masuk .next int. Kalau nilainya sudah masuk semua, dia akan diproses menggunakan si prosedur operasi. Nah, biar nanti tampilnya ada tulisan output .2 gitu. Di sini saya akan berikan system.out.println, saya kasih tulisan output. Nah, kalau kita jalankan sekarang hasilnya seperti ini teman-teman. A, semisal nilainya 20, untuk B nilainya adalah 5. Nah, ini masih di bawahnya karena di sini ada len-nya. Len-nya nanti kita hapus. Ya, dia sudah sesuai seperti ini. Ini len-nya saya akan hapus. Biar inputannya di sebelahnya .2. Nice. Semisal di sini 10. Untuk B-nya adalah 5. Dia outputnya seperti ini. 10 tambah 5 adalah 15. 10 kurangi 5 adalah 5. 10 kali 5 adalah 50. Dan 10 bagi 5 adalah 2. Ya, di sini tipe data yang saya gunakan adalah integer. Nah, sekarang kalian coba teman-teman, semisal ada pembagian yang memungkinkan hasil pembagiannya itu adalah koma, berarti kita harus menggunakan tipe data apa teman-teman? Nah, silakan kalian coba-coba, kalian ubah modifikasi untuk programnya ini, agar ketika ada pembagian bilangan hasilnya adalah bilangan berkoma, dia tetap bisa menampilkan bilangan berkomanya. Contoh, di sini saya pengen memberikan 10, dan di bawah di sini adalah 3. Harusnya kalau 10 dibagi 3 itu kan ada 3, sekian. Nah di sini karena dia integer, dia hanya menampilkan angka 3. Ya, dia nggak menampilkan 3, sekian karena tipe datanya adalah integer. Untuk yang lain saya rasa nggak ada komanya, hanya yang ada komanya itu di bagian pembagian teman-teman.
Ya, silakan kalian jadikan sebagai bahan belajar teman-teman dan juga latihan untuk studi kasus kali ini. Untuk pembahasannya saya rasa cukup dan di sini akan saya akhiri. So, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.